Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam budi luhur. Setelah kurang lebih 1 bulan libur, nah ini kita bertemu lagi untuk pembahasan analisa dan perancangan perangkat lunak, khususnya membahas topik kelas diagram. Tidak bosan-bosannya saya mengingatkan tentang cerdas berjiwa luhur. Jika kalian lupa, tontonlah mulai dari video yang pertemuan pertama. Nah, kemudian saya mau mengingatkan juga tentang perhitungan nilai kehadiran dan nilai tugas. Untuk nilai kehadiran, kalian cukup bikin file readme.md yang ada memuat identitas lengkap kalian berupa NIM, nama lengkap kelompok di dalam readme.md. Tiap pertemuan kayak gini. Nah, nanti akan dicek maksimal 1 jam setelah perkuliahan berakhir. Kemudian untuk nilai tugas, karena dari yang saya alami kemarin, kalau ditulis maksimal sebelum pertemuan selanjutnya kan jatahnya sebenarnya 1 minggu. Ya udah saya ubah kata-katanya maksimal 1 minggu setelah akhir pertemuan. Nah, untuk nilai tugas sendiri, kalian wajib membuat file index.html yang akan nge-link ke file-file latihannya, misalnya file asta. Intinya kalian menyadur atau mencatat atau membuat kesimpulan tentang yang kita pelajari tiap pertemuan. Nah, itu dilakukan untuk penilaian nilai tugas. Kemudian, sesuai rencana pembelajaran semester, hari ini kita akan bahas tentang kelas diagram. Akan tetapi karena hari ini sudah masuk minggu ke-7, nanti sekuen diagram ada kuliah mengganti. Nanti akan saya sampaikan di akhir video. Pertemuan ke-8 siap-siap UTS. Intinya kalau kalian ngikutin pembahasan dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir, bisa ngerjain UTS ini. Rajin-rajinlah ngerjain latihannya. Nah, kemudian yang lupa, mulai pertemuan 9 kita sudah mulai presentasi kelompok untuk persiapan KP kalian. Nah, ini tentang kelas diagram. Kelas diagram itu untuk apa? Untuk menggambarkan hubungan antar kelas. Gampangnya kita nyebutnya di kampus kita itu untuk menggambarkan hubungan antar tabel. Tabel itu adalah sendiri kelasnya. Kebetulan digambarkan melalui kelas diagram. Nah, tepatnya apa? Hubungan antar tabel. Dalam hal ini, struktur tabelnya pun bisa dilihat. Kemudian kelas diagram itu terdiri dari ada nama kelas yang bagian atas ini, ada atribut-atributnya, jadi bisa lebih dari satu. Kemudian metode nama kelas itu bisa dibilang nama tabelnya, usahakan jangan mengandung spasi. Atribut, isi fill-nya, tipe datanya, lengthnya atau panjangnya atau batasnya. Kemudian ada juga ditentukan sebagai key-nya. Nah, kemudian metode adalah operasinya untuk kaitan dia operasi dengan hubungannya basis data itu tabel ini, misalnya di query select, maka ambil datanya. Nah, kalau baca berarti select, kemudian ada insert atau tambah atau simpan, itu sama aja operasi query ke database atau basis data. Nah, hubungannya dengan tabel itu apa? Misalnya nanti akan kita lihat lah. Kemudian auto number misalnya dan seterusnya. Nah, kemudian kelas diagram itu bisa dibilang representasi lain dari IRD dan LRS. Maksudnya apa? Nanti akan kita lihat. Intinya kelas diagram ini versi lengkapnya dari gabungan IRD dan LRS. Ini pengantar ya. Lanjut. Kemudian ada namanya stereotype, ada multiplicity. Stereotype itu kita bisa gunakan untuk menandakan atribut yang menjadi primary key maupun foreign key. Ini masih pengantar semua, nanti akan kita balik lagi ke slide ini. Kemudian multiplicity akan menentukan tingkat hubungan atau di IRD dibilangnya cardinality antar kelas melalui garis hubungan antar kelas yang disebut association.
1, 0 bintang, bintang, 1 titik bintang. Maksudnya apa? Nanti saya akan balik lagi ke sini. Nah, software yang digunakan di sini adalah Asta Community 6. Karena kita bahasnya tentang UML, saya fokusnya ke Asta ini. Tetapi untuk software tambahannya, untuk menggambar IRD dan LRS, saya menggunakan Visio ini. Nah, kelanjutannya, untuk membuat yang kita bahas hari ini adalah kelas diagram. Oke, itu awal mulanya dilihat dari sini nih. Jadi, pertemuan sebelumnya kita udah bikin namanya rancangan layar. Saya contohkan untuk rancangan layar pendaftaran akun konsumen. Nah, kita bahas ini ya. Apa hubungannya kelas diagram dengan mereka ini? Ada, sabar. Jadi, di daftar akun, kalau konsumen kita mengklik simpan, maka akan tersimpan di suatu tabel. Tabel itulah yang dibilang di sini entitas konsumen. Nama lengkap ada filenya nama konsumen ini, alamat ada, nomor HP ada, username ada, password ada. Yang unik di sini adalah harusnya username-nya. Nah, kalau mau lebih lengkap gimana? Kalau mau lebih lengkap, berarti kita bisa tambahin nick misalnya, seperti itu, nomor induk KTP, terus ada foto, foto dengan KTP, dan seterusnya. Nah, di sini kok ada status konsumen? Untuk apa? Padahal di sini nggak ada. Nah, ceritanya kita bisa memodelkan basis data seperti ini. Status konsumen itu otomatis kalau dia klik simpan, itu ditangguhkan. Dalam artian, dia sudah berhasil mendaftar, tetapi dia belum bisa login selama belum kita setujui sebagai admin ya. Jadi, status konsumen awalnya ditangguhkan. Nah, selama ditangguhkan, dia belum bisa login. Oke, ini analisa untuk menentukan atribut-atribut apa saja yang dibutuhkan berdasarkan rancangan layar ini. Jadi mereka bolak-balik, masih ada hubungan. Nah, kalau dilihat lagi, konsumen itu kan yang akan melakukan pesanan. Satu orang konsumen bisa membuat pesanan ya berkali-kali. Nah, berarti kardinalitasnya adalah one to many. Sedangkan di sini status pesanannya sesuai cerita, nanti ada activity diagram usulan itu. Dia baru masuk keranjang, status pesanannya saya bikin 0. Kalau udah check out, statusnya 1. Nah, check out itulah yang kita bisa proses sampai buat di notanya. Jadi kalau sudah check out, oh kita siapkan pesanannya. Kalau udah selesai bikin nota, udah statusnya siap di pick up kalau udah 3 ya. 0 baru dia tambahin pesanannya setelah melihat katalog suku cadang. 1 saat dia membuat pesanan atau klik check out. 2 kita nyiapkan pesanannya, kita update. Oke, kita siapin ada nih barang-barangnya. 3 kita udah bikin nota, berarti udah siap diambil. Nah, kelanjutannya, jika suku cadang itu bisa ditempatkan atau bisa misalnya suku cadangnya adalah lampu depan. Lampu depan tuh akan bisa dipesan berkali-kali atau banyak. Nah, satu suku cadang bisa dipesan berkali-kali kan. Tapi dalam satu pesanan tuh nanti suku cadangnya juga bisa banyak. Atau pesanan si konsumen A, suku cadangnya kebetulan lampu, konsumen B, suku cadangnya lampu juga. Jadi berulang-ulang nih sifatnya. Maka kita bikin detailnya yaitu di relasi isi. Nah, apa yang membedakan? Di sini ada harga pesan dan kuantitas. Sedangkan di relasi yang lainnya tidak ada atribut tambahan, yaitu buat dan bayar. Nah, karena dia sifatnya detail, detail pesanannya apa, maka disimpanlah nanti relasi ini menjadi tabel baru. Nanti akan kita lihatlah. Kemudian di sini ada status pesanan, udah kita bahas tadi, ada status nota. Belum bayar, sudah dibayar. Jadi yang kita bikin laporan biasanya yang mana? Yang sudah dibayar, yaitu statusnya 1. Selama masih 0, itu kita dikeluarin, di-exclude. Nah, Pak, saya udah mesen, pesanan saya sudah disiapkan, notanya sudah ada. Nah, ceritanya apa? Berarti kalau si konsumen nggak pernah ngambil, status nota itu dianggap belum bayar semua walaupun kita sudah buat nota. Nah, terus gimana biar nggak terjadi lagi ya? Status konsumennya kita bisa update
menjadi ditangguhkan. Intinya kalau konsumennya tidak bersahabat dengan toko kita bisa update melalui adminnya, ditangguhkan sehingga dia mau login ya nggak ada lagi. Terus apa? Kalau nama konsumen alamatnya nggak jelas, misalnya kita bisa tambahin foto KTP dan foto pribadinya tadi, bisa kita cari seperti itu. Nah, kemudian ini fill-nya atau di sini disebut atribut dari entity-nya atau entitasnya ya ditentukan dari hasil analisa. Kita lanjut. Kemudian secara hubungan IRD dan activity diagram usulan seperti yang saya singgung di awal, kita lihat ini ya. Konsumen akan mengunduh, memasang, mendaftar akun. Nah, kata kuncinya di sini, mendaftar akun. Kesimpannya di mana? Entitas konsumen. Oke. Loginnya menggunakan mana? Entitas konsumen. Nah, berarti saat dia mendaftar, itu akan menyimpan. Nanti akan kelihatan di kelas diagramnya, insert. Dan loginnya dia baca, berarti select. Berarti udah dua operasi nih, insert dan select. Kemudian apa? Dia melihat katalog suku cadang. Katalog suku cadang nih di suku cadang. Berarti udah baca, select. Kemudian ngapain? Milih yang diinginkan. Milih tuh saat dia milih, ditambahkanlah di pesanan dan ditambahkan diisi. Insert. Bedanya apa? Status pesanannya adalah 0, keranjang. Nah, dia bisa milih, udah milih, gimana ceritanya? Membuat pesanan atau checkout. Berarti kalau udah checkout, udah selesai nih milih-milihnya. Dengan barang yang sama, dia akan statusnya adalah 1 sekarang, berarti update. Tadi ada insert ke sini, select ini, update-nya statusnya dari 0 menjadi 1. Oke. Kemudian apa? Menampilkan notifikasi pesanan suku cadang yang baru dipesan intinya. Nah, kita menyiapkan. Kalau menyiapkan berarti si admin toko dalam hal ini ngupdate lagi. Sekali aja disebutnya berarti. Insert, update udah 2. Membuat nota. Nah, membuat nota karena kita sudah di ini, membuat nota berarti insert di nota. Update status pesanannya berarti otomatis ke pesanan siap di pick up jika sudah selesai dibuat nota. Statusnya udah 3, update, insert. Nah, selectnya ya untuk nampilnya pasti ada select, nanti select itu tetap digunakan. Nota pun sama. Oke. Kemudian apa? Datang ke toko karena statusnya sudah siap di pick up. Nah, dia datang toko ini normalnya. Kalau nggak datang gimana? Ya kita nota itu belum dibayar. Kapan dibayarnya? Kalau dia udah datang. Nah, di sini nih tepatnya menyerahkan nota dan suku cadang. Udah. Notanya misalnya kita cetak 2. Tracknya gimana? Belum di stempel misalnya yang belum dibayar. Kalau sudah dibayar ya nanti si admin tokonya tinggal mengupdate. Oh, ini udah dibayar ya, klik aja. Karena udah ada tanda stempelnya. Misalnya dia nyetak notanya 2 rangkap untuk 1 transaksi pesanan. Nah, bisa seperti itu. Datang ke toko, membayar, udah. Kalau udah bayar kan notanya statusnya udah dibayar 1. Menyerahkan nota dan suku cadang yang dipesan. Bisa ditandai dengan stempel atau tanda tangan. Nah, jika udah selesai, kemudian kita harus menganalisa yang namanya nomor pesanan sebelum masuk ke spek basis datanya. Karena udah semakin dekat ke yang namanya kelas diagram. Untuk nomor pesanan, saya tulis kodenya adalah invoice INV. Y itu adalah 4 digit tahun, MM adalah 2 digit bulan, DD adalah 2 digit tahun. 999 itu adalah nomor urut transaksi pesanan di tanggal ini, bulan ini, tahun ini. Oke. Berarti dalam 1 hari asumsinya bisa sampai 1000. Ini tergantung tempatnya. Semakin gede transaksinya, misalnya dalam 1 hari bisa ribuan, berarti tambah lagi 9 lagi. Nih, kalau dia hanya puluhan, berarti cukup segini. Nah, saya makanya yang 3 digit aja. Dengan asumsi 1 hari bisa sampai 999 transaksi di 1 hari ya. Nah, untuk nomor nota, saya menghilangkan INV-nya. Jadi untuk membedakan, oh ini nomor pesanan, oh ini nomor nota. Nomor nota mirip dengan ini, baru terbuat jika sudah kita selesai menyiapkan pesanan. Kemudian sama bentuknya. Nah, ini nih perlu dihitung digitnya ada berapa digit. 3,
7, 9, 11, 11 tambah 3, 14. 4, 8, 11, dan seterusnya. Kode suku cadang seperti itu juga. YMH misalnya saya untuk kode Yamaha, HND untuk Honda, SCK untuk Suzuki, dan seterusnya. Dengan asumsi masing-masing suku cadang merek kendaraan ini bisa sampai ribuan suku cadangnya. Nah, ini tentunya bisa beda-beda tergantung analisa kita. Kita lanjut. Nah, sekarang semakin mendekati lagi. Ini kelas diagram kalau disandingkan dengan IRD, apa jadinya? Konsumen, sama, tulisnya konsumen. Username password sampai status kon sama. Bedanya apa? Kita primary key-nya kalau di sini IRD garis bawah atau bintang, di sini pakai stereotype PK. Tipe datanya sudah ditulis dan batasannya juga sudah ditulis. Nah, operasinya insert konsumen. Konsumen saat mendaftar berarti dia menyimpan insert. Konsumen saat status konsumennya ditangguhkan, agar dia bisa login, kita mesti mengupdate ke basis data ini, ke tabel konsumen. Kemudian konsumen untuk login, ya dia mesti baca tabel, yaitu select. Nah, ini nih metode-metode yang dilakukan makin kelihatan jika kita udah selesai buat yang namanya sequence diagram. Jadi, ini bisa jadi sifatnya sementara. Nah, sequence diagram itu pun bisa dibuat setelah kita buat rancangan layar. Jadi dia saling terhubung. Nah, di sini ada pesanan. Pesanan, nomor pesanan sama, tanggal sama, status sama. Bedanya ada tambahan foreign key username dari tabel konsumen. Oke, karena arahnya one to many ke pesanan username. Pesanan pasti dipilih oleh konsumen, insert, insert, insert. Intinya dia satu orang konsumen. Nah, ini 0.1 maksudnya apa? Seperti saya bilang tadi, kita balik ke teorinya. 0.1 dapat tidak ada sampai dengan 1. Jadi maksimalnya 1. Kita lihat. Dapat tidak ada, maksimalnya 1. Nah, jadi satu orang konsumen bisa membuat berapa nih? Minimal 1 pesanan. Intinya seumur hidup dia misalnya di toko kita udah terdaftar, akunnya udah bisa login, tapi dia hanya bikin 1 pesanan seumur hidup. Tapi satu orang konsumen itu pun bisa berkali-kali dia bintang nih sampai tak terhingga ya, bisa berkali-kali banyak membuat pesanan. Itu yang loyalnya. Dia kalau cuma 1, ya minimalnya 1 ini. Terus ada 0. 0 itu apa? Bisa kosong. Dalam artian gini, satu orang konsumen, dia daftar akun. Udah bener dia daftar. Akan tetapi, dia hanya cukup mendaftar seperti itu, sama lihat-lihat katalog, tapi nggak pernah mesen. Nah, berarti ada konsumen yang tidak pernah melakukan pemesanan. Berarti dia 0 di sininya. Jadi 0, bisa 0, bisa tidak ada, bisa tidak melakukan transaksi apa-apa, minimal 1. Oke, jadi kaitannya dengan ini one to many, gambarnya 0.1 bisa tidak ada, atau kalau harus 1 bisa kita ubah. Ini angkanya 1 nih, multiplicity-nya. Oke, kebetulan kalau di saya ini konsumennya bisa hanya sampai melihat katalog tanpa melakukan pemesanan. Berarti itu kita tulisnya 0. Dan minimal 1 pemesanan. Oke. Kemudian sama kayak yang tadi, one to many to many, gambarnya gimana? Nah, setiap suku cadang tuh kadang ada yang boleh tidak dipesan, berarti bisa suku cadang tuh nggak dipesan, tetapi bisa juga dipesan banyak. Nah, sama kayak gini, many to many gambarnya seperti ini. Tapi bedanya relasi sekarang menjadi association class-nya. Ini kelas-kelas, di garis ini kita tambahin association class. Ini yang untuk relasi. Pesanan yang sudah dibuat juga belum tentu menjadi nota. Karena apa? Bisa jadi dia nggak pernah check out. Dia baru statusnya di sini status pesanan, yaitu masuk keranjang. Selama dia masuk keranjang belum pernah di check out, ya pesanan itu tidak pernah mendapatkan nota. Tetapi pasti hanya mendapat 1. Jadi 1 pesanan pasti hanya dapat 1 nota. 1 konsumen bisa banyak pesanan, 1 suku cadang atau many to many, di sini banyak suku cadang bisa dipesan di banyak pesanan, dan sebaliknya 1 pesanan itu bisa pesan banyak suku cadang. Nah, seperti itu. Jadi kalian
silakan membandingkan seperti ini jika ini gambarnya gimana. Oke, bisa diterimakan seperti ini ya. Kelanjutannya, semakin dekat bentuknya yaitu LRS dibandingkan atau disandingkan dengan kelas diagram. Kita lihat konsumen, primary key yang underscore di sini dengan PK stereotype. Password sama, status kon sama. Bedanya apa? Hanya beda di spek basis datanya dan metodenya atau operasi terhadap tabel di basis datanya. Oke, secara ininya sama, pesanan ke arahnya dia masuk username PK. Nah, ditulis PK. One to many mirip. Bedanya apa? Nah, di LRS kan isi tetap sama menjadi satu tabel, ini sedangkan menjadi association class, yaitu anak antara pesanan dan suku cadang. Kemudian ada nota, sama ke arah bawah, nota masuk nomor pesanan. Nah, silakan kalian bandingkan, oke, yang saya sudah sampaikan. Nah, saya mau mendemokan membuat kelas diagramnya sekarang. Misalkan untuk bikin diagramnya yaitu ya kelas diagram ya. Kemudian buatlah kelas, pilih kelas. Misalkan di sini saya mau bikin kelas review. Jadi kapan review itu dibuat? Review baru bisa dibuat jika notanya sudah dibayar. Berarti ada hubungan antara nota dengan review. Nah, saya tarik garis seperti itu. Kalau mau lebih rapi, berarti ini saya pindahkan. Oke. Nah, sekarang review itu atributnya apa aja? Kita bisa klik seperti ini. Nah, nama atribut yang pertama yaitu nomor review lah. Nah, nomor review, kalau mau nomor urut, ya bisa di MySQL tuh auto increment di yes yang ini. Nah, yang saya tulis di sini adalah tipe-tipe data yang ada di MySQL. Jadi, kalau database-nya atau basis datanya menggunakan DBMS apa, kalian menyesuaikan. Kebetulan yang di sini saya menggunakan untuk DBMS-nya MySQL. Jadi, kurang lebih tipenya saya tulis seperti yang ada di sini. Nah, nomor review sudah. Kemudian apa? Tanggal dia memberikan review. Klik yang oranye. Tanggal review ceritanya date time, berarti di sini date time-nya 8 karena batas maksimalnya ya untuk ukurannya 8 byte. Oke, tanggal review sudah. Karena masuk dari nota, dia harus berdasarkan nota, berarti nomor notanya berapa? Nomor nota itu menandakan yang sudah selesai. Berarti nomor nota char 11 karena 11 digit nomor nota yang di sini tadi. Nah, 4 tambah 2 udah 8 tambah 3 11. Berarti di sini 11 nomor nota char. Kok tidak menggunakan int? Ya karena berupa karakter. Atau bisa nggak menggunakan int di sini? Kalau yang di atas karena ada inv menggunakan int tidak bisa. Tetapi yang di bawah ini kalau mau int untuk nomor nota juga bisa. Nah, integer, tapi kita harus tahu batasannya berapa untuk integer. Jadi, integer kalau nggak salah yang ada 35.000 sekian ke jangkauannya. Nah, itu angka yang bisa diterima. Jadi, kalau udah lewat itu, nggak bisa. Jadi, solusinya gimana? 2020 udah kepanjangan kan ini kan? Misalnya kita tambahin big integer pula. Daripada lebih aman, kita mainnya di tipe data char saja untuk dianggap karakter. Kenapa char bukan varchar? Nah, ini sudah sempat saya pernah bahas di mata kuliah mengantar basis data atau perancangan basis data yang bilang karakter itu untuk yang tetap, varchar itu yang untuk berubah-ubah atau panjangnya nggak menentu. Nomor nota sudah, nomor review sudah, udah seperti ini. Jadi review itu dibuat berdasarkan nomor nota yang sudah dibayar. Berarti yang dilakukan adalah select. Selain select, pasti insert untuk masukin datanya.
bisa diupdate nggak reviewnya? Harusnya di sini nggak ada update-nya. Yang di-update itu adalah detailnya. Jadi di sini adalah baca dari nota berapa misalnya udah di review belum dan insert. Dihapus bisa nggak? Nah, tergantung kita. Kalau di sistem kita atau di aplikasi kita nggak mau si konsumennya bisa menghapus, berarti kata-kata delete nggak ada di sini. Select yaitu saat dia baca, insert saat dia nyisipin. Nah, satu nota harusnya cuma satu review. Di reviewnya ini bisa beberapa suku cadang karena dia bisa beli suku cadang tadi kan. Cara bikin primary key dan foreign key-nya gimana? Pilih atributnya ke stereotype, add, ketik aja PK di sini, stereotype-nya PK, enter. Itu nandain ini primary key ya. Nomor nota, pilih nomor nota, add, berarti stereotype-nya adalah FK, enter. Ini belum dihapus, FK. Oke. Ini udah selesai bikin kelasnya, hubungannya sudah ada. Sekarang kita bikin multiplicity-nya. Nah, kalian tunjuk aja di garis ini ada MM seperti ini, berarti bisa nggak dia nggak membuat review? Nah, bisa aja katanya, tetapi ceritanya satu nota itu berarti maksimal adalah satu untuk reviewnya. Berarti ini nih pilihannya satu, mengarah kemana? Nota bisa jadi tidak direview, berarti itu masuknya ke nol, tapi satu nota akan direview sebanyak satu kali. Intinya setelah transaksi uh, pemesanan atau pembeliannya berhasil. Nah, udah gambarnya seperti ini. Kemudian apa? Ini mirip ya 011. Kalau dia wajib review, ya berarti 11. Itu yang wajib. Ini nih bisa tidak review, berarti 01. Sama kayak nota ini. Nah, kemudian apa? Sekarang di review nih punya yang namanya untuk nge-review suku cadang. Bukan nge-review notanya. Kayak di Shopee, kita review. Oh, review ini ternyata tiap barang yang kita beli, kita review satu persatu. Bukan keseluruhan. Kalau keseluruhan sih di nota. Nah, maka kita mesti bikin yang namanya seperti ini, isi nih. Nah, tapi cara bikinnya gimana? Aktifkan dulu association class-nya. Ini pasti dari relasi. Nah, tarik antara suku cadang dan review. Nah, ini singkirin aja dulu yang kita butuhkan dia ini. Nah, kalau mau lebih rapi ini kita pindahin. Oke, ini tarik. Nah, apa nama association class-nya? Misalnya di sini si nota tuh dapat review. Review tuh punya suku cadang. Misalnya kata-katanya punya di sini. Apa aja yang diisi atribut? Atribut yang pertama adalah sama kayak gini, kode sucang, kode sucang. Sucang di sini bukan susu kacang, melainkan si kode suku cadang. FK foreign key dengan tipe sama, kita lihat aja di sini char 7. Nah, kemudian tambah lagi atribut yang oranye. Atribut yang kedua adalah nomor review. Karena kita auto increment misalnya int11 itu bawaan defaultnya dari MySQL, berarti ketik aja int11 enter. Sama stereotype add ini adalah FK. Nah, dua macam sudah. Kemudian apa? Pasti ada detailnya. Nah, sekarang nilainya yang belum ada, tambahin lagi. Nah, nilainya karena tipe data paling kecil di MySQL untuk nilai adalah si tiny integer, berarti kita bisa menggunakan tiny integer dengan cukup 1 digit. Tiny integer ini sendiri adalah memiliki rentang sampai dengan 127. Angkanya 127 ya, jadi kita cukup pakai nilai tiny integer 1. Misalnya isinya bintang 1, bintang 2, atau 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 10 berarti kalau mau ya, kan kita umumnya bintang tuh 1 sampai 5. Kalau mau sampai 10, tiny integer nih diupdate ke angka 10. Kalau mau 1 sampai 10. Nah, biar
10 aja nih. Yes. Dalam artian 1 sampai 10 sekali lagi ya saat kita mereview. Nah, sekarang gini, tiap review punya nilai. Review itu sendiri punya teksnya. Nah, teks reviewnya berarti ada keterangan misalnya. Keterangan sudah masuknya di varchar. Nah, varcharnya ada berapa misalnya panjangnya? Tergantung kalian nentuin 200 karakter minimal misalnya. Ya udah ditulis 200 karakter. Kalau sudah apa? Mau didukung dengan gambar nggak? Kalau mau gambar video bisa kita tambahin beberapa, misalnya di sini. Foto, foto satu misalnya. Foto satunya karena mirip dengan ini foto produknya ya. Kalau mau ada beberapa suku cadang untuk produknya nanti, berarti foto satu, foto 2, foto 3. Nah, di sini saya varchar 50, saya sesuaikan dengan itu. Nah, satu foto misalnya satu video, berarti satu lagi kita tambah video. Ini tergantung ya, kalau servernya kuat mendukung video atau bisa kita nebeng di video ya kita tambahin aja di sini. Nanti URL YouTube-nya yang kita pakai. Berarti varchar 50. Nah, dah nilainya dia ngasih bintang 1 misalnya. Keterangan, barang jelek, nggak bisa dipakai. Nah, fotonya buktinya apa? Dia jepret sekali. Videonya apa? Nah, ini dibilang untuk yang relasi menjadi tabel baru atau antara kelas menjadi association kelasnya. Nah, kemudian di sini ada metode. Metode apa aja? Yang pasti ada namanya insert. Selalu itu. Yang pasti juga ada namanya update. Bisa nggak diupdate setelah dia nge-review? Jangan-jangan dia nge-review satu, tapi habis review tuh ternyata reviewnya salah. Dia mau update, ya silakan tulis update. Nah, sekarang reviewnya bisa nggak dihapus? Ya tergantung, kalau adminnya boleh menghapus reviewnya, maaf, ulasan ini setelah dihapus karena memuat konten tidak pantas. Berarti itu namanya delete. Yang pasti nanti reviewnya ditampilkan. Itulah namanya select. Nah, yang ini lengkap nih operasi CRUD di review. Terus nomor review karena otomatis auto increment. Nah, bisa kita tambahin untuk atributnya ini AI, auto increment. Perlu nggak ditulis ya? Nggak usah aja di sini. Nah, kurang lebih gambarannya ya seperti ini. Kalau mau menambahkan. Kemudian multiplicity-nya apa? Karena many to many dari suku cadang ke pesanan, belum tentu kan suku cadang tuh punya review. Berarti ya cari lagi M yang ini 0, bisa jadi suku cadang tuh tidak memiliki review, tetapi suku cadang tuh bisa banyak memiliki review. Berarti minimal satu suku cadang tuh mendapatkan satu review, tetapi bisa berkali-kali sampai tidak terhingga. Nah, inilah cara buatnya. Nanti kalian tinggal ambil, ya tinggal di blok aja. Ini bisa disingkirin dulu nih, nggak dipakai. Nah, bisa di blok, ini bisa disingkirin, ngambil seperti ini, klik kanan, copy to clipboard, udah ambil paste sekarang. Nah, dapat ya, berarti ininya tinggal kalian crop. Udah selesai. Nah, begitulah cara membuat kelas diagram atau desain logis dari database yang sedang kita rancang. Dalam hal ini tabel-tabel yang ada di dalam database-nya. Nah, semoga bermanfaat. Dan terakhir, saya mau menyampaikan tentang ini. Berhubung kita harusnya sekarang nih sudah masuk minggu ke-7, minggu depan tuh sudah UTS. Akan tetapi, karena kita sempat libur satu kali, kita mau nggak mau ada kuliah mengganti. Kelompok TI 6A di hari Sabtu pagi hari jam 10 sampai jam 12. Kelompok malam TI 6J di hari Sabtu juga jam 7 malam. Pak, boleh nggak saya ngikut yang TI 6A? Misalnya TI 6J mau ngikut TI 6A. Boleh. Ngikut kuliahnya ya, bukan ngikut presentasinya. Nah, TI 6A, boleh nggak ngikut ke TI 6J? Ngikut kuliahnya, boleh. Nanti kita online pakai Google Meet. Jadi, standby Google Meet. Tanya jawab segala macam ada di sini. Sequence diagramnya nanti akan saya tunjukin live
langkah-langkahnya gimana. Jadi butuh ada rancangan layar untuk membuat sequence diagram, dan butuh ada namanya database-nya tadi yang kelas diagram nih. Nah, nanti akan saya bahas tentang kisi-kisi UTS, dan ada yang namanya akan saya data kelompok presentasi UAS. Diharapkan kalian sudah menentukan siapa saja. Ingat, kelompok UAS nih, ya seperti yang saya bilang di grup, nanti kalian sudah pasti kalau maju tuh minimal 60 di tangan. Nah, lebihnya di mana? Lebihnya di tanya jawab, sesi tanya jawab. Sama ceritanya kalian disuruh ngapain? Bikin video, oke, kayak saya nih. Nah, intinya ada file presentasi PPT, ada bikin video, itu nanti serahkan ke saya upload ke channel saya. Teman-teman kalian sama dan saya pun sama-sama nonton. Nanti di hari H-nya kalian maju, kita tanya jawab. Nah, sama kayak saya nih. Sequence nanti akan saya demokan langsung. UTS-nya ngapain nanti saya kasih tahu. Nah, ingat ada kuliah berganti untuk 2 kelas ini di jam segini. Jadi kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Nah, untuk pembahasan kelas diagram selesai sampai ini. Jika ada pertanyaan silakan ajukan ke grup Telegram kita, jangan di jalur pribadi ya. Ngabarin di jalur pribadi itu hanya untuk yang kehadiran dan tugas. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu lagi di kuliah mengganti. Semoga sukses. Salam budi luhur.